Halo. Kring. 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 Halo. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pejabat Gereja Pemulihan Firman yang saya kasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa kembali saya menyampaikan dan tidak jemu-jemunya mengatakan tentang masalah pelayanan kring halo? Karena kita harus mengupdate pengetahuan. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-29 dan Amsal 12 ayat 1 mengungkapkan tentang orang yang tidak suka dengan pengetahuan. Nanti Bapak Ibu, para pejabat dan gembala sidang bisa membacanya sendiri. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini dunia teknologi sudah sedemikian luar biasa, yang mau tidak mau artinya harus kita sikapi, ya. Karena kalau kita tidak sikapi sesuai dengan kitab Amsal 1 ayat yang ke-29 dan Amsal 12 ayat yang ke-1, dan ada banyak ayat-ayat yang lain yang mengungkapkan tentang pentingnya pengetahuan terhadap seorang pemimpin. Karena pemimpin itu tentu saja ditunggu jawabannya oleh jemaat yang dipimpinnya. Nah, kalau kita tidak mau maju, kita merasa sudah cukup, maka akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, pemimpin bisa dicemooh jemaat karena dianggap pemimpinnya out of date atau ketinggalan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilecehkan oleh orang lain yang memang tidak suka dengan pelayanan kita dengan diberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat pemimpin tidak mampu menjawabnya. Perlu saya sampaikan bahwa orang bertanya itu sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, memang serius ingin bertanya karena tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita berikan jawaban supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang kedua adalah menguji kehebatan pemimpinnya. Sampai sejauh mana pemimpin yang saya mintain pertanyaan ini untuk bisa memberikan jawaban dengan baik. Padahal yang bertanya sebetulnya sudah tahu jawabannya, cuma bertanya hanya untuk menguji kehebatan pemimpinnya. Karena itu sebagai seorang pemimpin, kalau ada orang bertanya, jangan langsung kita menjawab begitu saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pejabat dan gembala sidang Gereja Pemulihan Firman dimanapun berada, tetapi kita kaji dulu. Kalau orang ini menurut pengetahuannya memang sudah seharusnya dia mampu, tetapi dia bertanya, bisa saja dia bertanya untuk menjebak. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Ya, kita beri pertanyaan balik. Karena pertanyaan yang ketiga itu disebabkan karena menjebak, ya. Jadi sekali lagi, orang bertanya itu 3 hal. Yang pertama memang serius bertanya karena ingin tahu. Yang kedua ingin menguji kehebatan pemimpinnya. Yang ketiga ingin menjebak. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan pertanyaan mereka. Karena tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ini yang penting. Hal yang ketiga, kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan tertinggal seperti seorang dokter yang tidak mau belajar penyakit-penyakit baru. Misalkan saya seorang dokter yang mampu menemukan penyakit AIDS misalkan. Dan banyak orang datang kepada saya berobat karena banyak kena penyakit AIDS. Bagus, dan menjadi dokter yang paling laris. Tetapi karena saya tidak mau belajar, maka saya jadi ketinggalan karena ada penyakit baru lagi. Misalkan penyakit Ebola. Karena saya tidak belajar dan banyak orang kena penyakit Ebola, maka dokter yang mau belajar itulah yang pada akhirnya mendapatkan banyak pasien. Ya, di Amerika, nurse, karena kebetulan anak saya juga menjadi kepala nurse di UCLA Hospital, di sana setiap bulan 1 kali itu ada update pengetahuan. Jadi ada satu pelajaran dan dia belajar tetap dikasih honor, digaji. Tetapi untuk belajar supaya tidak ketinggalan. Oleh karena itulah maka saya menghimbau kepada para pemimpin gereja, jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus belajar, belajar, dan belajar.
Kalau tidak tahu bagaimana, tanya kepada yang tahu. Perlu Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan para pejabat, Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, saya bisa seperti sekarang ini mengunggah video melalui YouTube, melalui streaming, StreamYard, melalui multimedia yang lain. Saya belajar dari anak saya yang sekarang ini kuliah di Pensacola Christian College, ambil S2 sekarang, yaitu di desain grafis. Dan saya bertanya kepada beliau, saya tidak malu, saya tanya, tolong dong Dedi diajarin bagaimana caranya. Maka saya diajarin, lalu saya kembangkan sendiri. Kalau kita sudah familiar dengan programnya, maka kita bisa mengembangkan sendiri. Saya tidak pernah satu hari pun duduk di kursi sekolah komputer, sama sekali tidak pernah. Saya belajar sendiri. Konsep yang ada di dalam pikiran saya dan hati saya adalah, kalau orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Ini yang harus menjadi konsep kita bersama, supaya bisa mengalami kemajuan. Cobalah Bapak, Ibu, para pejabat, dan Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, lihat di YouTube. Sekarang ini agama-agama lain sudah masuk ke dalam dunia digital semuanya. Dan bahkan gereja-gereja yang masih menyembah nama sesembahan lain juga sudah banyak yang masuk di dalam dunia multimedia. Masa sih kita kalah dengan mereka? Oleh karena itu saya himbau, ayo bikin Kering Halo untuk jadi ajang latihan masuk di dalam dunia digitalisasi. Tidak lama lagi, saya tidak tahu tepatnya kapan, saya sudah mendengar berita bahwa TV non-digital tidak akan bisa dipakai lagi. Harus mau tidak mau membeli alat baru lagi untuk bisa menangkap siaran digital. Artinya apa? Semua program-program mau tidak mau, bisa tidak bisa, oleh pemerintah diharuskan masuk di dalam dunia digitalisasi. Nah, kalau yang tidak mau bagaimana? Yang tidak mau ya ketinggalan. Nah, di dalam dunia sekuler saja seperti itu, terlebih lagi di dalam dunia kerohanian, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Saya sebagai seorang gembala sidang, saya bisa mengerti kesulitan Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mungkin belum pernah membuat. Ya, tetapi jangan tidak pernah. Mari belajar. Walaupun 1-2 kali, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa akan jadi mudah. Ya, karena kita sudah tahu jalannya, apalagi kalau kita familiar dengan programnya. Nah, sekali lagi kalau tidak bisa, kita kan ada anak-anak muda, youth, Gereja Pemulihan Firman di tempat Bapak, Ibu, saudara sekalian berada, bisa tanya kepada mereka. Karena anak-anak muda sekarang ini canggih sekali. Saya pun banyak belajar dari anak-anak muda, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak tahu, tanya, tidak usah malu. Ya, ini saja yang ingin saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berkering halo. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.